mengucapkan selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah persekutuan online Usia Indah GKI Samanhudi. Saya melihat semua ada dalam sukacita, saling menyapa satu dengan yang lain, walaupun kita berjauhan ya, tapi kita tetap bisa saling menyapa. Persekutuan Usinda online hari ini temanya adalah bertolong-tolongan yang akan dilayani oleh Pendeta Frida Sitomorang dan pengiring pujian Bapak Mben dan Ibu Rina. Sebelum kita masuk pada persekutuan kita, mari kita simak kembali tata tertib untuk kita boleh mengingat. Yang pertama, selama acara berlangsung, maka semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Dua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Nanti ada kuis ya. Oke, yang ketiga, video atau kamera akan diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Demikianlah tata tertib yang patut kita simak dan terima kasih. Mari kita masuk dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ada sampai dengan saat ini bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi semuanya itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam segenap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan melalui berkat-Nya, pimpinannya, perlindungannya, melalui keluarga, melalui teman, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, mari kita senantiasa mengingat Dia. Kita mau naikkan pujian dan mau katakan, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Silahkan komen. Yuk semua ikut nyanyi ya di rumah ya. Mari tante sekalian, cici-cici semua yang ada dalam persekutuan ini, kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati menyanyikan lagu ini. Biasanya lagu ini kita nyanyikan cepat, tapi kita dengan menghayati, kita lebih lambat dan kita nikmati setiap kata-katanya. Apakah sungguh kita boleh sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih
Sungguh kita sangat bersyukur memiliki Tuhan yang kasih setianya selalu baru setiap hari bagi kita semua. Karena itu patutlah kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita sembah PKJ 19 bait 1, 2, dan 3. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di atas Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Sebelum kita melanjutkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinannya. Kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam ucapan syukur. Begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami. Dan malam juga kami boleh berlalu, dapat beristirahat, dan pagi ini di dalam perkenan-Mu kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru. Dengan hati yang penuh sukacita, kami datang untuk menghadap, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Dan Engkau menerima segenap pujian dan sembah kami. Kami mau menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan, hingga persekutuan ini boleh sungguh menyegarkan dan menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita yang sudah diberkati Tuhan, bahkan tadi di dalam bait 2 dikatakan bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan memanggil kita untuk hidup mengasihi sesama kita. Seperti dengan tema bertolong-tolonganlah. Tuhan memanggil kita untuk menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Kehadiran kita boleh peduli, boleh mengasihi sesama, boleh menolong. Ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di dalam kesulitan. Mari kita gunakan waktu anugerah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Singkat bagaikan kembang, mana benda
kita menyiapkan hati dan pikiran kita mau mengarahkan, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Pendeta Frida. Kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Silahkan Pendeta Frida. Baik, selamat pagi Opa, Oma, Ibu, Bapak semuanya. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama di dalam acara Perensia. Kita boleh bertemu dengan semua saudara-saudara kita dengan gembira, ceria, ya, semangat. Boleh bersama-sama memuji Tuhan dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan karena itu kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya firman yang kita baca serta renungkan itu dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami begitu besar dan selalu berlimpah-limpah. Hari ini kami kembali menikmati berkat Tuhan, secara khusus ketika Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca serta renungkan, boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam pertolongan dan berkat Roh-Mu yang kudus. Karena itu,
Kami mau berserah diri sepenuhnya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami semua yang merenungkan dan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Galatia pasal 6 ayat 1 hingga 10. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikian bacaan Alkitab kita. Nah, Opa, Oma, dan Bapak Ibu semua, gambar di depan kita, ya, flyer tema tadi, boleh tolong ditampilkan kembali. Memperlihatkan dengan jelas kepada kita sebuah pemandangan yang sangat menyentuh hati dan memberikan pesan yang amat sangat dalam. Ini ceritanya adalah sekelompok orang yang sedang bersama-sama hendak mendaki gunung, mau sampai ke puncak, ya. Nah, bagaimana mereka semua sampai ke puncak itu adalah dengan cara saling bekerja sama. Semua saling menuntun, ya, saling menolong, saling memegang tangan satu dengan yang lain, saling menarik sehingga satu persatu dari mereka yang naik bersama-sama itu pada akhirnya sampai ke atas puncak gunung. Mungkin ada opa oma atau bapak ibu yang pernah yang ngalamin ya naik ke atas bukit gitu ya, atau mungkin berjalan bersama-sama dan saling berpegangan tangan, saling menuntun, saling memegang. Kalau lewat jalan yang licin gitu ya, saling memegang gitu, saling menuntun supaya apa? Supaya semua dapat sampai pada tujuan dengan baik. Nah, eh, gambar ini adalah mencerminkan apa yang sebetulnya kita mau bicarakan pada pagi hari ini, khususnya melalui teks Alkitab yang telah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini, khususnya pada ayat yang kedua. Jadi tema kita itu diambil dari ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata bertolong-tolongan ini mengingatkan kita kepada filosofi orang Indonesia ya, yaitu gotong royong ya. Kata bertolong-tolongan ini tidak asing karena kita semua hidup di dalam filosofi yang demikian, gotong royong. Artinya sama-sama gitu ya, bareng-bareng. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita bertolong-tolongan. Dalam hal apa? Dalam menanggung beban. Beban di sini tentu ada banyak sekali jenisnya ya. Beban itu sangat luas. Kalau kita melihat di dalam teks Alkitab kita, beban itu juga misalnya ketika seseorang itu sedang melanggar sebuah aturan atau melakukan sesuatu pelanggaran. Maka di sini tugas kita sebagai satu komunitas adalah bagaimana menuntun dia untuk kembali ke jalan yang benar.
Menuntun dia untuk kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak membiarkan saudara-saudara kita yang sedang berjalan pada rel yang salah begitu ya, atau pada jalan yang keliru, dan membiarkan dia terus melanjutkan perjalanannya dalam kesalahan atau pelanggarannya. Tapi kita dipanggil untuk juga boleh memperhatikan mereka, dan melalui tuntunan kita, lewat nasihat kita, lewat doa kita, mereka dapat kembali lagi gitu ya ke jalan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pada ayat 1. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, di sini juga dinyatakan saling mendukung dalam pengajaran. Jadi seseorang yang telah menerima pengajaran juga harus mendukung mereka yang memberikan pengajaran. Jadi semuanya sama-sama memberikan kontribusi. Ada yang melanjutkan berita pengajaran yang diterima, tapi juga ada yang memberikan support atau memberikan dukungan bagi mereka yang memberikan pengajaran. Tentu supportnya bisa macam-macam ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang luar biasa adalah firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa bertolong-tolongan dalam menanggung beban itu adalah cara kita memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolongan itu bukan sekadar kita melakukan suatu kebaikan, tapi bertolong-tolongan juga itu adalah wujud kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Kristus, hukum Kristus. Apa sih hukum Kristus? Hukum Kristus kalau kita melihat di dalam Injil Matius, dua hukum terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, ya. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, tatkala kita melakukan atau hidup bertolong-tolongan, maka itu adalah wujud kita dalam melakukan hukum Kristus tersebut. Karena itu, betapa pentingnya sikap hati yang selalu bersedia dan terbuka untuk bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, saya punya suatu pengalaman untuk bisa menjadi ilustrasi bagaimana tindakan bertolong-tolongan itu amat sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu semua kembali kepada apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita punya. Tuhan tidak minta kita melakukan apa yang tidak kita bisa. Tuhan tidak minta kepada kita apa yang kita tidak punya. Tapi yang Tuhan minta kepada kita adalah yang kita bisa dan yang kita punya. Kalau yang kita bisa itu hanya mendoakan, ya nggak apa-apa. Marilah kita saling mendoakan. Setiap hari kita memberikan waktu untuk mendoakan. Kalau kita punya waktu lebih, misalnya dengan cara ikut sama-sama di dalam pelayanan perlawatan, atau di dalam pelayanan kedukaan, atau dalam tim hospitality, atau menjadi pengurus komisi, atau menjadi panitia, atau misalnya waktu pasca kemarin penyalakan diri membuat bunga-bunga begitu ya dengan kerajinan tangan kita bisa bawa pulang ke rumah, lalu kita kerjakan di rumah, dan itu akan menjadi sumbangan atau partisipasi dalam acara pasca. Pokoknya semua hal bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, gereja kita, GKI Samanhudi, juga membuka banyak sekali wadah kita untuk saling bertolong-tolongan. Misalnya saja, kita mempunyai pelayanan-pelayanan yang memungkinkan umat untuk bisa mengambil bagian di dalamnya. Katakanlah misalnya perhatian kepada yang sakit. Kita bisa dengan cara melakukan kunjungan, ikut dalam perlawatan, atau kita bisa memberikan dana partisipasi melalui dana Samaria misalnya. Lewat dana Samaria, anggota jemaat kita yang sakit akan mendapatkan pertolongan. Kalau misalnya dia bukan anggota jemaat kita akan melakukannya melalui dana kasih. Jadi orang-orang yang sakit akan dapat ditolong melalui partisipasi dari dana kita. Anak-anak yang ingin belajar, ingin sekolah tapi tidak punya dana, bisa ada dua wadahnya, bisa lewat orang tua asuh. Nah, Opa Oma kemarin waktu acara Persekutuan Usinda, dalam 2 kali pertemuan kita sudah kumpulkan ya, dan luar biasa jumlahnya ya. Jumlahnya banyak sekali dan itu akan bisa menolong beberapa anak untuk dapat melanjutkan sekolahnya melalui program orang tua asuh. Tidak soal sedikit atau banyak yang kita beri, tapi yang penting adalah kita memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Karena kata Yesus, berbahagialah mereka yang memberikan dengan sukacita. Bukan soal jumlahnya,
tapi hati yang bersukacita ketika memberikannya akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang berbuah manis ya. Kita juga bisa melakukannya misalnya melalui kemarin ya ada program Seko dan itu sudah sedang dalam proses penyaluran ya, penyangkalan diri yang kita lakukan itu juga menjadi bagian kita bertolong-tolongan dengan anak-anak yang ada di Seko. Mereka butuh asrama atau tempat tinggal yang layak sebab sebelumnya mereka harus berjalan begitu jauh dengan bahaya yang begitu banyak. Tapi ketika kita semuanya bertolong-tolongan, kita memberikan apa yang kita punya, maka pada saatnya nanti asrama di Seko itu akan dapat berdiri dan anak-anak yang bersekolah akan mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk mereka dapat menempuh pendidikan yang baik ya. Jadi ada begitu banyak cara kita untuk bertolong-tolongan, bisa melalui pemikiran kita, lewat nasihat kita, lewat materi yang kita berikan, lewat tenaga kita gitu ya, lewat diri kita. Saya ingat ada satu kata-kata yang saya sangat suka sekali dari Mother Teresa. Dia bilang begini, pergilah, hmm, tebarkanlah kasih Tuhan kemanapun kamu pergi, dan jangan pernah biarkan seseorang datang kepadamu, lalu pergi begitu saja tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik. Jadilah ungkapan kasih Tuhan yang hidup melalui wajahmu, melalui sinar matamu, melalui senyummu dan melalui salam hangatmu. Nah, kalau kita melihat atau mengacu kepada kata-kata Mother Teresa, maka semua kita tentu pasti bisa melakukannya. Di sini tidak dibutuhkan materi, tapi apa yang kita punya, wajah yang sumringah, yang ceria, ya mata yang berbinar-binar, senyum yang manis, begitu ya, salam yang hangat, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, yang memberikan semangat dan harapan. Kalau kita ngetik di WA kita lewat handphone kita ya, kita bisa mengucapkan kata-kata yang membangun, ucapan selamat ulang tahun, kata-kata penghiburan dan kekuatan apa saja kita bisa melakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, bertolong-tolongan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan di sini kita melihat pada ayat 9 dan 10, Paulus memberikan nasihat supaya kita jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu berarti jangan bosan gitu ya. Artinya terus-terusan. Kita melakukannya setiap waktu, kapan saja, di mana saja, ketemu siapa saja, sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang mereka butuhkan? Mungkin yang dibutuhkan cuma senyum manis kita, ya kita berikan senyum kita. Mungkin yang dibutuhkan adalah kata-kata penyemangat, ya kita berikan kata-kata kita. Mungkin yang dibutuhkan adalah telinga yang mendengar, kita berikan telinga kita untuk mendengarkan. Mungkin yang dibutuhkan adalah pelukan hangat kita, kita peluk, kita rangkul dia supaya dia menjadi lebih kuat dalam semua beban hidupnya. Kalau yang dibutuhkan adalah makan siang misalnya, kita belikan satu bungkus makan siang untuk mereka. Tidak harus yang mahal-mahal ya, tapi yang mahal juga boleh kalau ada, ya kan? Tapi kalau enggak, makan siang yang eh, murah meriah asal sehat itu pun akan sangat menolong ya, saudara. Jadi pokoknya apa saja yang menjadi kebutuhan orang di sekitar kita yang kita temukan, ya kita berikan. Kalau yang kita dibutuhkan adalah segelas air putih, misalnya kalau kita lihat ini ada tukang sampah ya depan rumah kita, wah keringatnya udah bercucuran gitu ya, sangat lelah sekali begitu habis membersihkan selokan depan rumah kita tuh ya, masukkan oranye gitu ya. Kenapa tidak kita memberikan kepada mereka air putih, kita berikan mereka minum supaya dahaga mereka terpuaskan, kan sederhana ya. Tapi yang penting adalah itu tadi, kesadaran kita bahwa saya bisa berkontribusi, saya bisa berbuat sesuatu sekecil apapun sebagai wujud hidup yang saling bertolong-tolongan tadi. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu. Dan ingat bahwa yang kita lakukan itu adalah memenuhi hukum Kristus. Dan kita melakukannya jangan bosan-bosan gitu ya. Kalau hari ini kita sudah lakukan, ya besok kita lakukan lagi. Lusa kita lakukan lagi. Jangan kita bilang, ah kan kemarin udah, ah 2 hari yang lalu kan udah. Tidak, tapi selama kita bisa dan punya waktu, kita lakukan. Karena ayat 10 mengatakan, selama ada kesempatan. Apa artinya selama ada kesempatan? Artinya
Kesempatan itu tidak akan ada selama-lamanya, Bapak Ibu. Kesempatan itu terbatas. Seberapa lama? Ya kita tidak tahu. Yang pasti kesempatan itu hanya ada waktu kita masih diberi hidup, masih diberi waktu, atau orang yang menerima kebaikan kita masih dikasih hidup, masih dikasih waktu. Kalau kita nih udah nggak dikasih lagi kesempatan hidup, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Atau kita ingin berbuat baik nih kepada tetangga kita gitu. Tapi waktu kita mau melakukannya, dia sudah nggak ada, dipanggil Tuhan, ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita jangan menunggu waktu. Tapi sebenarnya setiap waktu adalah kesempatan kita untuk melakukannya. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, mari kita dengan tekun dan penuh sukacita melakukannya. Selama kita ada kesempatan, pertama-tama untuk teman-teman seiman, kata Paulus. Artinya, tentu kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Namun kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita, teman-teman seiman, itu harus lebih-lebih lagi, katanya Paulus begitu ya. Di sini bukan berarti kita hanya fokus kepada teman-teman seiman. Tapi lakukan kebaikan itu artinya kepada siapa saja. Semua yang lapar dikasih makan, semua yang haus dikasih minum, semua yang dalam penjara atau dalam sakit dikunjungi, semua yang telanjang diberi pakaian, artinya semua orang. Tetapi terutama kata Paulus adalah saudara-saudara kita seiman. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu semua, bertolong-tolongan dapat kita lakukan melalui apa yang kita bisa, bukan apa yang kita tidak bisa. Bertolong-tolongan juga dapat kita lakukan lewat apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Maka sekecil apapun, ya, sesederhana apapun yang kita lakukan, ketika itu dilakukan dengan penuh sukacita, dengan kasih yang tulus, maka akan menjadi berkat bagi semua orang yang menikmati dan merasakan pertolongan kita dan kontribusi kita. Dan kalau kita melakukannya, kata firman Tuhan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan demikian, sekalipun usia kita sudah menginjak usia indah 60, 70, 80, 90 bahkan kita semua akan tetap dapat berkontribusi dan bertolong-tolongan dalam hidup kita bersama di tengah-tengah keluarga bahkan dimanapun kita berada. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan cerita dari kehidupan keluarga kami, saudara-saudara. Mama saya itu sudah 6 tahun mengalami stroke. Sejak awal beliau hanya bisa berbaring karena setengah badannya itu uh, apa tingkat keparahannya itu sekitar 80% begitu ya. 60 sampai 80%. Jadi memang dokter sejak awal mengatakan Mama mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasa atau berjalan lagi sehingga ia sejak awal tuh hanya di hospital bed. Lalu kami semua sekeluarga berembuk begitu bagaimana kita merawat mama dan kita putuskan kita tidak akan pakai suster begitu ya. Kita akan rawat mama itu dengan kita ajak begitu ya berganti-gantian bertolong-tolongan begitu karena kami melihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat menyatakan cinta yang terbaik selama mama masih bisa merasakannya. Jadi kami berganti-gantian saya 5 bersaudara dengan ipar-ipar, dengan keponakan-keponakan, kami berganti-gantian dari apa yang kami bisa masing-masing begitu ya. Ada yang paling pinter membujuk si oma ini untuk makan, nah dialah yang bagian kasih suap omanya makan gitu ya. Ada yang teliti kalau lagi bersih-bersih oma gitu, mandikan atau ganti pampers, dialah yang dapat giliran seperti itu. Begitu kami melakukannya. Dan kami lakukan dengan penuh sukacita karena kami menghayati bahwa situasi ini adalah situasi yang Tuhan izinkan untuk kami dapat kesempatan mencintai, merawat mama yang sejak dulu gitu ya, juga dengan bekerja keras, membesarkan dan merawat kami. Dan betapa indahnya suatu persaudaraan yang saling bertolong-tolongan. Dan sekiranya ini juga bisa uh, mengingatkan kita juga ya, bahwa kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga kita yang terkecil, sampai kepada keluarga besar kita yaitu GKI Samanhudi dan yang paling besar lagi keluarga besar Indonesia. Berikanlah berikanlah apa yang kita bisa berikan lewat apa yang kita bisa, lewat apa yang kita punya untuk menjadikan hidup ini dan dunia ini menjadi tempat yang baik untuk semua orang. Tuhan yang menugaskan kita, Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan juga yang akan memampukan dan memperlengkapi kita untuk dapat
mengerjakannya untuk kemuliaan namanya dan berkat untuk semua orang. Amin. Ya, terima Saya kasih. kembalikan kepada MC. Terima Ya. kasih Pendeta Frida untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, yang boleh mengingatkan kita untuk kita boleh hidup dengan saling tolong menolong. Tapi kadang Pendeta Frida, kita yang suka nggak mau ditolong nih, merasa lo udah sanggup, masih sehat, masih kuat gitu ya. Padahal kita juga kalau memberi kesempatan orang untuk menolong kita, kita juga harus mau ditolong ya kalau memang betul-betul kita perlu ditolong begitu ya Pendeta Frida ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Eh, Firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita pegang firman Tuhan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Arman. Ya, terima kasih Bu Titi, Om Ben. Ayo Om Opa kita foto ya bersama ya. Buka ya kameranya. Itu Ayo Om Opa. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Cici Stella rambut Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Arman. Ya, sekarang kita mau bermain-main sebentar ya. Ada games ya. Games ini mudah banget nih, tapi semua harus bisa konsentrasi dan fokus melihat layar HP ataupun mungkin laptopnya ya. Kita akan menyusun sebuah kalimat yang di dalamnya itu nanti setelah disusun rapi itu ada firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan kita, tapi juga ada judul lagu ya. Kata-katanya saya bolak-balik tuh susunannya. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nanti bagi ibu bapak yang sudah tahu, oh ini maksud kalimatnya, silakan angkat tangan. Arman dan Ibu Etin akan membantu saya menunjuk siapa yang pertama kali angkat tangan. Ya, yuk kita konsentrasi, kita perhatikan dengan sungguh layar di HP atau di laptop kita. Ya, nomor 1. Silakan Bu Etin. Kailah Pak apa itu? Ini ketutup saya punya. Tukwa Grahanu Mutahun. Apa itu bahasa dewa ya? Kailapa Tukwa Grahanu Mutahun. Apa itu?
Kalau ini judul lagu nih. Ya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang sudah tahu? Yuk angkat tangan supaya Ibu Ertin bisa kasih tahu siapa tuh. Ibu Manise ya? Hmm? Ibu Manise siapa ya? Ibu manisnya siapa itu? Bisa dibuka itunya, kameranya, supaya bisa tahu. Oh iya, apa Ibu itu kalimatnya? Pakailah Ibu, waktu anugerah Tuhanmu. oh benar nggak tuh Ibu Ertin? Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Coba yang benar. Oh betul, betul. Ya, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kayaknya tadi kita baru nyanyiin deh ya. Ya, Ibu Manise. Nanti minta tolong nomor HP-nya ya, Bu. Bu Manise. Bisa tulis di itu Di, nanti di di chatnya nanti ya, Bu. chat ya untuk dikirim hadiah. Ada hadiah loh Bu. Ya, oke. Sekarang nomor 2 apa tuh Bu Ertin? Nulis apa ini Bu Ertin nih? Yang sudah menjawab tidak boleh menjawab ya. Lontong berlahan lotong nang megung mubanbe. Waduh, bahasanya bahasa apa ini? Kayak bahasa Afrika ya. Lotong berlahan lotong nang megung mubanbe. Oh, apa yang sudah tahu nih? Coba angkat tangan yang belum ya, yang sudah. Iya, siapa itu? Oh, Ibu Rina. Apa itu Bu Rina? Apa? Coba Bu Rina. Jawab, Bu, Suaranya, jawab. ya Bu Rina. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah, Tante-tante. bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Betul nggak itu Bu? Betul ya Bu? Oh, Betul. bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bebanmu. Wah, hebat nih. 2 Nah, sudah yang ya. Terjawab semua nih rupanya. Apakah yang ketiga juga terjawab? Silahkan Bu, ayo konsentrasi. Apa itu? Busung halal. Oh, ada yang halal nih. Tui, sekemalatanku. Gusung halal. Ada yang nggak halal dong ya. Tui, sekemalatanku. Apa, yuk. Belum, ayo berpikir, berpikir. Ayo, Bu Fani, biasanya cepet nih, Bu Sherly, Bu Silvi. Ayo angkat tangan, siapa itu? Junior ya. Oh, Bu Yunar. Apa Bu Yunar? Nah, belum masih di mute, Ibu. Ya, sungguh Allah itu keselamatanku. benar. Tunggu Allah itu keselamatanku. Benar enggak? Coba kita buktikan. Silakan Bu Ertin. Wah, betul-betul ya. Oke, Bu Yuniar, betul jawabannya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Ya, betul. 3 pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk menjawab games atau quiz kita kali ini. Mungkin Bu Ertin bisa sebutkan lagi, Bu Ertin, ketiga pemenangnya. Pemenang pertama Ibu Manise, pemenang kedua Ibu Rina, dan pemenang ketiga Ibu Yuniar. Wah, terima Selamat kasih ya ya. Ibu-ibu. Selamat ya. Tinggal tunggu ya kiriman hadiahnya ya. Sekali lagi Eh, mohon Ibu Manise ya mengirimkan nomor HP-nya. Terima kasih. ya. Oke, kita ketemu lagi dengan kuis di bulan-bulan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan tutup dengan sebuah pujian di dalam suka, di dalam duka. Yesus temanku, penghiburku, pemimpinku, hidup kita akan damai bersama dengannya. Silakan Komben. Yuk kita nyanyi ya semuanya ya.
padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Percaya pada bimbingannya, hidup kita akan damai. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua sukacita yang boleh kami nikmati selama kami mengikuti Perlensia pada pagi hari ini. Kiranya hati kami boleh dipenuhi dengan semangat menjalani kehidupan kami, karena itulah kesempatan kami untuk melakukan kebaikan, hidup bertolong-tolongan, sebagai wujud kami melakukan kehendak Tuhan di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Jadikanlah kami penolong bagi yang lain, dan bukalah hati kami juga untuk menerima pertolongan orang lain, supaya kami semua selaku saudara bersaudara dapat saling mendukung, dapat saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk kesehatan Pendeta Lili, Ibu Syuli, Ibu Shana, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix, Ibu Diana, dan keluarga Pak Kelly. Kiranya Tuhan yang menguatkan, menghibur, dan menopang dalam semua kondisi kesehatan yang ada. Kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan senantiasa memberikan semangat, memberkati semua daya upaya yang terus dilakukan agar kesehatan makin membaik, makin menguat hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan Ibu Heni Markus dan Pak Odang. Tuhan Kau yang juga terus bekerja dalam proses recovery, dalam proses pengobatan yang masih ditempuh, sehingga oleh berkat Tuhan, semua upaya manusiawi itu boleh menjadi kebaikan dalam kesehatan Ibu Heni juga Pak Odang. Kami berdoa juga bagi keluarga Opa Oma yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan pergumulan ekonomi, juga pergumulan dalam keluarga, pekerjaan maupun usaha. Tuhan yang kiranya menguatkan dan menghibur dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, agar semua pergumulan ini dapat dihadapi, dapat diatasi, dan dapat dilewati dalam kemenangan iman yang Tuhan anugerahkan. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, untuk Ibu Ertin, Ibu Titik, Komben dan Rina, serta Arman.
dan semua opa oma yang hadir pada Perlensia hari ini. Berkat Tuhan bersama dengan kami semua. Kami doakan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan bekerja bersama dengan semua orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia boleh menjadi tempat di mana semua rakyatnya merasakan sukacita dan kesejahteraan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah sesaat lagi, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, persekutuan Usia Indah online sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Frida, Pak Mben dan Ibu Rina, Ibu Erpin, juga Saudara Arman. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hingga siang ini. Adalah firman yang sudah kita dengar menjadi berkat dan meneguhkan kita untuk terus hidup saling tolong-menolong. Kita simak lagi beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ada persekutuan Usinda onsite ya di gereja Selasa 2 Juli 2024, waktunya sama pukul 10 dengan tema ibadah sejati, bacaan Roma 12 ayat 1 dan 2, pelayan firman Pendeta Peter Abednego ya. Lalu onsite lagi pada Selasa 16 Juni. Jadi minggu Selasa pertama dan Selasa ketiga ya 16 Juli 2024 dengan tema manusia baru dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17, pelayan firman Pendeta Emeritus Yunatan Subianto. Terakhir pengumumannya ya persekutuan Usinda online yaitu Sabtu terakhir ya, Sabtu keempat, tanggal 27 Juli 2024, pukul 9. Kalau online, pukul 9. Hidup dalam kasih temanya. Bacaan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Firman dilayankan oleh Pendeta Samuel Hari ya. Karena ini hanya sebulan sekali online, jadi Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan teman-teman kita untuk hadir di dalam persekutuan online. Demikianlah pengumuman pada saat ini. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bye-bye, sehat selalu, penuh semangat semuanya. Terima kasih Ibu Titi. Terima kasih Komben. Sampai jumpa lagi semuanya. Makasih Makasih, Bu Mbak Frida, Frida. Bu Titi, Mben Makasih, Bu Rina, Titi. Arman, semuanya Makasih. Bapak Ibu. Terima kasih Arman, terima kasih Komben, Iya, Sampai Rina. terima jumpa. kasih. Terima kasih semua. Sampai Bu jumpa. Erti.